Pagi di Bojonegoro selalu ramai dengan suara mesin motor, klakson truk pengangkut padi, dan tumpukan karung beras di pinggir jalan yang masih basah oleh embun. Di tepi Bengawan Solo, berdiri sebuah bangunan modern berwarna putih, dengan tulisan besar di depannya, Toko Beras Rahmat Jaya. Dindingnya bersih, lantainya mengilap, dan deretan CCTV menyorot setiap sudut ruangan. Haji Rahmat, pria paruh baya dengan kemeja rapi dan peci hitam, dikenal ramah dan dermawan. Setiap pagi ia membagikan segenggam beras gratis untuk warga sekitar. Tradisi kecil yang membuat tokonya disukai banyak orang. Mobil box keluar masuk tanpa henti, dan pegawainya sibuk menimbang pesanan dari pabrik besar hingga toko kelontong kecil. Tak ada yang menyangka, di balik modernitas dan kesuksesan tokonya, bengawan yang mengalir tenang di belakang gedung itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Airnya tampak jernih di siang hari, namun dinginnya di malam hari sering membuat siapapun enggan menatapnya terlalu lama. Di sanalah semua cerita ini bermula, sebuah rahasia yang hanyut bersama aliran sungai dan akan muncul kembali ketika malam Jumat tiba. Bengawan Solo mengalir pelan di belakang toko itu, tenang seperti kaca yang memantulkan langit pagi Bojonegoro. Di tepiannya berdiri sebuah bangunan besar berwarna putih dengan papan nama besar bertuliskan Toko Beras Rahmat Jaya. Toko itu tampak menonjol di antara rumah-rumah penduduk yang sederhana. Dindingnya bersih, lantainya mengilap dan setiap sudutnya terpasang kamera pengawas. Di halaman belakang truk pengangkut beras keluar masuk nyaris setiap jam. Toko itu bukan sekadar tempat jual beli. Bagi warga sekitar, ia seperti pusat kehidupan kecil. Banyak petani menggantungkan harapan mereka di sana, menitipkan hasil panen atau mencari pekerjaan sebagai kuli angkut. Bahkan warung kopi di seberang jalan sering ramai karena para sopir menunggu giliran bongkar muat. Pemiliknya, Haji Rahmat, dikenal sebagai pria ramah dan dermawan. Tubuhnya agak tambun, kulitnya sawok matang dan wajahnya selalu tampak teduh di balik peci hitamnya. Ia biasa datang pagi-pagi sekali, menyapa satu persatu karyawannya, lalu berdiri di depan timbangan besar sambil tersenyum lebar. Yang penting jujur, rezeki nggak bakal kemana. Begitu nasihat yang sering ia ucapkan setiap pagi. Tak ada yang menyangka, 10 tahun lalu Rahmat hanyalah pedagang kecil yang berjualan beras di pasar tradisional. Ia dikenal gigih dan hemat, jarang terlihat istirahat. Perlahan-lahan usahanya tumbuh, dan ketika harga tanah di pinggir Bengawan turun karena banjir tahunan, ia justru melihat peluang. Di sanalah ia membangun toko besar itu. Kini tokonya dikenal sampai ke kota tetangga. Di rumahnya yang berjarak tak jauh dari toko, Bu Lilis, istrinya, menjalani hidup sederhana meski ekonomi mereka sudah mapan. Perempuan itu lembut, suka menanam bunga di halaman depan, dan sering mengantar makanan ke panti asuhan. Banyak yang bilang, keberuntungan Rahmat mungkin datang dari keikhlasan istrinya yang selalu berbuat baik. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Nanda, mahasiswa tingkat akhir jurusan pertanian di Surabaya. Setiap akhir pekan Nanda pulang ke Bojonegoro untuk membantu ayahnya mengelola toko. Ia berbeda dari Rahmat, lebih tenang, sedikit pendiam, dan lebih suka membaca buku ketimbang berbicara soal bisnis. Ayah terlalu sibuk di toko. Kadang aku pikir, ayah lupa istirahat, kata Nanda suatu sore sambil membantu menata karung beras. Rahmat hanya tertawa kecil. Namanya juga usaha, nak. Kalau kita berhenti kerja, siapa yang jaga rezeki ini? Nanda mengangguk, meski dalam hati ia sering heran mengapa ayahnya tampak selalu cemas setiap kali malam Jumat tiba. Ia pernah mendapati ayahnya keluar diam-diam, membawa satu karung kecil ke arah belakang toko, ke tepi sungai. Tapi setiap kali ditanya, Rahmat hanya menjawab, "Buat amal, nak, sedekah ke yang butuh." Hari-hari di toko berjalan seperti biasa. Suara mesin penggiling beras bercampur dengan obrolan para pekerja. Di luar anak-anak kampung bermain di tepi jalan, dan aroma nasi hangat dari warung sebelah membuat suasana semakin hidup. Bojonegoro tampak damai, setidaknya di permukaannya. Namun di balik kesibukan itu, beberapa warga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang janggal. Misalnya toko Rahmat tak pernah kehabisan stok beras, padahal pasokan dari petani kadang tersendat, atau bagaimana listrik di toko itu tak pernah padam, bahkan saat pemadaman bergilir menimpa daerah sekitar. Pak Haji itu memang orangnya disayang Tuhan, kata seorang ibu di warung kopi. Bisa jadi
jawab yang lain lirih. Atau mungkin ada yang lebih dari sekadar doa di situ. Sore itu, setelah toko mulai sepi, Nanda duduk di kursi belakang sambil menikmati udara dari arah sungai. Angin bengawan membawa aroma tanah dan lumpur basah yang khas. Ia menatap permukaan air yang berkilau terkena cahaya senja. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik permukaan air itu. Ia berdiri, melangkah mendekat ke pagar besi pembatas. Sungai tampak tenang, nyaris tak bergerak. Tapi ketika matanya menatap lebih lama, ia melihat sesuatu. Bayangan samar berbentuk perempuan berdiri di atas air, rambutnya terurai, dan wajahnya menghadap ke arah toko. Nanda berkedip, dan bayangan itu hilang begitu saja, seperti fata morgana yang larut dalam riak air. Ia menarik napas dalam-dalam, menertawakan dirinya sendiri. Mungkin cuma pantulan awan, gumamnya pelan. Namun saat ia berbalik menuju toko, angin tiba-tiba bertiup lebih dingin dari biasanya. Dari arah sungai terdengar suara pelan, seperti bisikan yang hampir tak terdengar. Wes wayahe. Sudah waktunya. Nanda menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya air bengawan yang terus mengalir perlahan, membawa bersama arusnya rahasia yang belum terungkap. Sejak kecil, Nanda sudah terbiasa dengan suara gemericik bengawan Solo. Tapi entah mengapa, beberapa hari terakhir, suara air itu terasa berbeda, lebih berat, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Setiap kali ia melewati belakang toko menjelang malam, ada aroma aneh yang menguar, campuran lumpur basah, besi karat, dan sesuatu yang menyerupai bau darah. Warga sekitar toko mulai berbicara. Di warung kopi sebelah jalan, topik tentang sungai kembali ramai. Katanya ada yang lihat bayangan perempuan di tengah bengawan, ujar Pak Jali, tukang ojek yang sering mangkal di situ. Ah, itu mungkin kabut pagi, sahut yang lain. Tapi yang ngomong bukan satu orang, Pak. 3 malam berturut-turut loh. Tambah seorang ibu parubaya sambil menurunkan suara. Mereka bilang itu Mbok Rawit, penunggu bengawan. Nama itu menarik perhatian Nanda saat ia sedang mengantar beras ke warung itu. Ia menatap ibu itu penasaran. Maaf Bu, Mbok Rawit itu siapa? Tanyanya sopan. Ibu itu menatapnya sebentar lalu menunduk. Kamu anaknya Pak Haji Rahmat toh? Wah, ya semoga aja nggak kenapa-kenapa. Soalnya katanya Mbok Rawit itu suka sama orang yang sering ke sungai malam-malam. Kalimat itu menancap di kepala Nanda. Ia tahu ayahnya memang sering keluar tengah malam dengan alasan mengecek stok di gudang belakang. Tapi gudang itu persis di samping sungai, dan Nanda tahu tak ada alasan logis untuk cek stok pada jam 2 dini hari. Malam itu, rasa penasaran membuatnya sulit tidur. Ia duduk di teras belakang rumah, menatap ke arah toko yang sebagian lampunya masih menyala. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma padi dan debu. Dari kejauhan ia bisa melihat bayangan ayahnya berjalan pelan melewati pintu belakang toko, membawa senter dan sesuatu seperti karung kecil di pundaknya. Nanda ragu, tapi hatinya gelisah. Ia berdiri, hendak mengikuti, namun langkahnya tertahan ketika mendengar suara motor lewat di depan rumah. Bu Lilis baru saja pulang dari pengajian. Ia tak ingin membuat ibunya cemas, jadi ia kembali ke kamar. Tapi sebelum menutup jendela, ia sempat mendengar suara aneh dari arah sungai. Plung, seperti sesuatu jatuh ke air, lalu sunyi kembali. Keesokan paginya, Nanda pergi ke rumah Pak Wiryo, kakek tetangga sebelah yang sudah lama dikenal sebagai penjaga sungai. Lelaki tua itu dulu bekerja sebagai penarik jala, tapi kini lebih banyak duduk di teras, memandangi bengawan seolah berbicara dengan arusnya. Pak Wiryo, sapa Nanda, boleh tanya soal Mbok Rawit? Pak Wiryo tersenyum tipis, matanya keriput tapi tajam. Sudah lama nggak ada anak muda yang tanya soal itu. Ia mengambil rokok linting, menyalakannya perlahan. Mbok Rawit itu bukan hantu biasa. Dulu dia manusia, istri seorang pedagang beras dari desa seberang. Nanda menatap penuh perhatian. Waktu sungai ini masih muda, lanjut sang kakek. Pedagang itu ingin kaya cepat. Ia menumbalkan istrinya sendiri ke sungai. Katanya, roh istrinya menerima syarat untuk menjaga sungai ini, asal keluarganya tidak melupakan janji mereka. Sejak itu, Bengawan Solo selalu memberi rezeki bagi yang dekat dengannya, tapi menagih nyawa kalau janji dilanggar. Nanda bergidik. Jadi, orang masih percaya dengan itu, Pak? Anak muda boleh tidak percaya, kata Pak Wiryo pelan. Tapi air tak pernah lupa darah yang jatuh di dalamnya. Kata-kata itu terngiang di kepala Nanda hingga malam tiba.
Ia mencoba menepisnya dengan belajar dan menulis laporan kuliah. Tapi pikirannya terus kembali ke sungai dan kebiasaan aneh ayahnya. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, ia mendengar suara pintu rumah belakang berderit. Perlahan ia mengintip. Ayahnya keluar lagi membawa senter kecil dan mengenakan jaket hitam. Kali ini, Nanda benar-benar tak bisa menahan diri. Ia menunggu beberapa menit, lalu mengikuti dari kejauhan. Langkah kakinya menjejak pelan di jalan berbatu. Hanya diterangi sinar bulan separuh. Suara jangkrik terdengar bersahutan, dan angin dari arah sungai terasa lebih dingin dari biasanya. Ayahnya berhenti di dekat tepi sungai, membuka karung, lalu menunduk. Dari tempatnya bersembunyi, Nanda tak bisa melihat jelas apa yang dilakukan. Tapi ia mendengar suara aneh, seperti sesuatu dituang ke air. Bersamaan dengan itu, aroma amis yang tajam menusuk hidungnya. Ia hampir keluar dari persembunyian ketika tiba-tiba suara ayahnya terdengar pelan, seperti sedang berbicara pada seseorang. Sudah, ini yang terakhir. Setelah ini aku berhenti. Rezekiku cukup. Tak ada jawaban, tapi riak air mendadak berputar pelan, seperti sedang menjawab. Nanda terpaku. Ia menelan ludah, tapi rasa takut membuat tenggorokannya kering. Ia mundur perlahan, lalu berlari kembali ke rumah tanpa sempat berpikir. Keesokan paginya, Rahmat tampak seperti biasa. Tenang, ceria, bahkan sempat bersenda gurau dengan para pekerja toko. Tak ada tanda kelelahan sama sekali. Namun Nanda memperhatikan hal kecil yang tak bisa ia abaikan. Di pergelangan tangan ayahnya, ada bekas goresan merah seperti terkena sesuatu yang tajam. Saat sarapan, Bu Lilis bertanya, "Pak, semalam kamu kemana?" "Aku dengar pintu belakang bunyi." Rahmat tersenyum samar. "Cuma ngecek stok, Bu. Gudang belakang agak bocor." "Loh, tapi kan belum hujan?" tanya istrinya polos. Rahmat terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Hehe, iya ya, mungkin air rembesan lama." Nanda hanya menatap diam. Dalam pikirannya pertanyaan demi pertanyaan berputar, tapi ia memilih menyimpannya sendiri. Ia belum punya bukti apapun, hanya rasa curiga yang makin menebal. Namun setiap kali ia melewati halaman belakang toko, bau amis itu masih tercium samar, seolah sungai sedang bernafas pelan di bawah permukaannya. Menunggu seseorang menyadari bahwa ia tak pernah benar-benar sepi. Bengawan tampak tenang di siang hari, tapi di malam yang sunyi, airnya seperti menyimpan suara yang memanggil nama seseorang. Dan Nanda mulai sadar, sungai itu tidak hanya mengalir, tapi juga mengingat. Pagi itu toko Rahmat Jaya seperti biasa ramai. Truk-truk kecil berhenti bergantian. Para pekerja sibuk menurunkan karung beras, dan suara mesin timbang berdentum teratur. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pegawai bernama Arif bekerja lebih cepat dari biasanya. Usianya masih muda, sekitar 25 tahun, dan sudah 2 tahun menjadi karyawan kepercayaan Haji Rahmat Arif, dikenal rajin, tapi juga penasaran. Ia tahu ada hal-hal yang tak pernah boleh disentuh di toko itu, terutama karung-karung kecil tanpa label yang disimpan di gudang belakang. Biasanya hanya Haji Rahmat sendiri yang boleh mengurusnya. Suatu pagi, saat sedang menata tumpukan karung, Arif mendengar pembicaraan samar antara dua sopir. Katanya, tiap Jumat Pahing Pak Haji suka ngangkut karung sendiri tengah malam. Ia dikasih muatan ke mobilnya, tapi nggak pernah dibawa ke pasar. Kalau ditanya isinya apa, cuma bilang, itu kiriman khusus, tapi anehnya karungnya nggak berat padahal bentuknya kayak penuh. Arif hanya berpura-pura tak mendengar, tapi hatinya langsung penasaran. Ia tahu, malam Jumat Pahing akan datang 2 hari lagi. Hari-hari menjelang Jumat itu berjalan biasa, tapi entah mengapa suasana toko terasa berbeda. Lampu gudang belakang sering padam sendiri. Bau anyir samar muncul setiap sore. Dan Haji Rahmat terlihat lebih pendiam dari biasanya. Bahkan senyum khasnya seolah menghilang. Malam itu, saat semua karyawan pulang, Arif sengaja tinggal lebih lama dengan alasan merapikan stok. Dari celah pintu gudang, ia melihat Haji Rahmat masuk sendirian. Lelaki tua itu membawa senter dan karung kecil di pundaknya. Ia menutup pintu perlahan, lalu menguncinya dari dalam. Arif menahan napas. Setelah menunggu hampir setengah jam, Haji Rahmat keluar lagi sambil menenteng karung lain. Ia memasukkannya ke dalam mobil pickup hitam yang terparkir di samping toko. Setelah itu mobil melaju pelan ke arah jalan belakang yang mengarah ke sungai. Setelah yakin bosnya pergi, Arif memberanikan diri masuk ke gudang. Bau amis langsung menyeruak menusuk hidung.
Ia menyalakan lampu senter dari ponselnya dan mulai memeriksa. Tumpukan karung beras biasa tersusun rapi, tapi di sudut ruangan ada satu tumpukan kecil dengan tanda merah samar di salah satu ujungnya. Dengan hati-hati, Arif menyobek sedikit karung itu menggunakan pisau kecil. Butiran beras putih tumpah keluar jatuh ke lantai semen. Ia menatapnya dengan cermat, tapi sesuatu membuatnya bergidik. Di antara butiran beras itu ada bercak merah tua dan 1-2 butir tampak menggumpal seperti membatu. Ia menunduk lebih dekat. Baunya amis mirip darah yang sudah kering. Belum sempat Arif berpikir lebih jauh, suara pintu berderit di belakangnya membuatnya terlonjak. Sentir di tangannya terjatuh. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara berat itu membuat tubuhnya membeku. Haji Rahmat berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, sorotnya jauh berbeda dari biasanya. Saya cuman ngecek stok, Pak," jawab Arif gugup. "Stok yang mana?" Suara Rahmat meninggi. "Kamu buka karung ini." Arif menunduk, tak berani menjawab. Rahmat mendekat, wajahnya memerah. "Kamu pikir ini tempat main-main?" Bentaknya keras. "Kamu tak tahu apa yang kamu sentuh?" Arif mundur, takut sekaligus bingung. Tapi sebelum sempat meminta maaf, Haji Rahmat menepis bahunya kasar. "Besok kamu tak perlu datang kerja lagi," katanya dingin, lalu menarik pintu gudang hingga menutup keras. Malam itu Arif pulang dengan langkah gontai. Dia tak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi rasa takut menempel kuat di dadanya. Sesampainya di rumah kontrakannya yang tak jauh dari toko, ia mencoba menenangkan diri. Namun di sela-sela tidurnya, ia mencium bau amis yang sama dari arah tangannya, seolah beras itu masih menempel di kulitnya. Keesokan paginya, toko Rahmat Jaya tampak berjalan seperti biasa. Tak ada Arif di sana. Para pekerja lain heran, karena Arif dikenal rajin dan jarang absen. Ketika Nanda datang untuk membantu ayahnya, ia sempat bertanya, "Pak, Arif kok nggak kelihatan?" Rahmat hanya menjawab singkat, "Dia sudah tak kerja di sini." Kurang sopan. Nada suaranya tenang tapi dingin. Nanda heran. Arif memang agak banyak bicara, tapi ia bukan tipe orang yang bermasalah. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sore harinya, Nanda berjalan ke belakang toko ke arah gudang. Saat membuka pintu, aroma itu kembali tercium, amis seperti darah bercampur air lembab. Ia melihat tumpukan karung baru di sudut, kali ini tanpa tanda apapun. Tapi entah mengapa, hawa ruangan terasa berat, dan ada bercak kecil di lantai semen yang warnanya agak kecoklatan. Ia jongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Masih lembab. "Nanda!" Suara ayahnya dari luar membuatnya kaget. Ia buru-buru bangkit, menutup pintu gudang. "Ada apa, Pak?" "Jangan sering ke gudang belakang," kata Rahmat pelan, tanpa menatapnya. "Banyak tikus bahaya." Nanda hanya mengangguk tapi pikirannya tak tenang. Ia merasa ayahnya menyembunyikan sesuatu. Apalagi setelah malam itu, beberapa warga bercerita di warung kalau Arif hilang begitu saja. Kontrakan tempatnya tinggal kosong. Semua barang masih ada tapi orangnya tak pernah kembali. Katanya pamit kerja di luar kota, ujar salah satu sopir. Tapi anehnya KTP dan dompetnya tertinggal di rumah. Nanda terdiam mendengar cerita itu. Ia menatap ke arah gudang belakang, yang tampak gelap dari kejauhan. Lalu pandangannya beralih ke sungai di belakang toko yang mengalir pelan, tenang seperti biasa. Tapi di matanya bengawan itu tak lagi terasa damai. Di dalam hati ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di dalam karung itu? Hujan turun deras sejak sore. Suara air menampar atap seng toko Rahmat Jaya, seperti ribuan tangan kecil yang menuntut masuk. Di belakang toko Bengawan Solo meluap sedikit. Warnanya berubah keruh, dan aroma amis tercium tajam setiap kali angin berembus ke arah daratan. Nanda berdiri di jendela rumah, memandangi sungai itu. Di bawah cahaya petir, air Bengawan tampak seperti adukan lumpur kehitaman. Ia merasa ada yang berbeda, bukan hanya karena hujan, tapi karena sesuatu yang mengalir bersama air itu. "Bau apa ya?" tanya Bu Lilis sambil menutup jendela dapur. "Seperti bau besi karatan." "Itu dari sungai, Bu," jawab Nanda. "Entah kenapa tiap malam baunya makin tajam." Ibunya mengangguk pelan, tapi wajahnya tampak cemas. "Dulu waktu toko baru dibangun, sungai itu nggak pernah begini. Airnya jernih, anak-anak suka mandi di situ." Malam itu listrik sempat padam. Lampu-lampu toko dan rumah bergantian mati hidup. Dalam remang cahaya lilin, suasana rumah terasa dingin meski semua jendela tertutup rapat.
Bu Lilis menggosok lengannya, mencoba mengusir rasa dingin yang aneh itu. "Kenapa rumah kayak makin sepi, Yanda?" katanya pelan. Kadang ibu dengar suara orang di dapur, padahal nggak ada siapa-siapa. Nanda menatap ibunya, berusaha tersenyum. "Mungkin suara tikus, Bu. Gudang belakang kan dekat dapur." "Tikus kok nyebut nama orang?" jawab ibunya lirih, nyaris seperti berbisik. Nanda terdiam. Sejak Arif menghilang, memang banyak hal janggal terjadi. Pagi-pagi, pintu gudang sering terbuka sendiri, dan karung beras di dalamnya kadang bergeser posisinya tanpa alasan. Bahkan beberapa butir beras yang jatuh di lantai terlihat sedikit kehitaman, seolah meresap sesuatu yang bukan air biasa. Malam berikutnya, Nanda mengalami mimpi yang aneh. Ia berdiri di tepi sungai, dengan kabut tebal menutupi sekeliling. Di tengah arus yang tenang, muncul sosok perempuan, mengenakan kain putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Suaranya pelan tapi jelas, seperti bisikan di dalam kepala. "Beras dari darah, beras dari darah." Nanda terbangun dengan napas tersengal. Dadanya berdebar, dan keringat dingin membasahi lehernya. Jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Dari arah belakang rumah terdengar suara pintu berderit pelan. Ia menegakkan tubuh, mendengarkan. Ada langkah kaki, berat pelan lalu berhenti. Ia mengintip dari jendela. Di halaman belakang, ayahnya berdiri menghadap sungai memakai jaket hitam yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Hujan belum benar-benar reda, tapi Haji Rahmat tak peduli. Ia menunduk lama seolah berbicara dengan air. Nanda menggigit bibirnya menahan dorongan untuk memanggil, tapi ada sesuatu yang menahannya. Ketika petir menyambar, sesaat ia melihat bayangan lain di belakang ayahnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang berdiri di permukaan air, tepat di belakang Rahmat. Saat kilat berikutnya menyala, sosok itu lenyap. Pagi harinya Rahmat tampak lelah, matanya merah, wajahnya pucat, tapi seperti biasa, ia tetap memaksa tersenyum. "Kapek-pak?" tanya Bu Lilis sambil menyiapkan sarapan. "Sedikit." "Banyak stok yang harus dicek semalam," jawabnya datar. Nanda memperhatikan tangan ayahnya. Ada noda kecoklatan di ujung jarinya. Mirip lumpur tapi berbau aneh. Ia ingin bertanya tapi tak jadi. Suasana meja makan pagi itu terasa sunyi. Beberapa hari kemudian hujan reda, tapi sungai tetap keruh. Bahkan lebih pekat. Kadang muncul gelembung-gelembung kecil di permukaannya. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah. Beberapa warga mulai enggan lewat jalan belakang karena bau busuk yang makin kuat. Suatu sore, Nanda duduk di depan toko, memperhatikan pelanggan yang datang dan pergi. Di kejauhan, seorang kakek melintas sambil membawa jala ikan. Ia berhenti di depan toko dan berkata lirih, "Bengawan gak suka kalau darah jatuh lagi ke air, Le." Nanda menoleh cepat. "Maksudnya, Pak?" Tapi kakek itu hanya tersenyum pahit dan berjalan pergi tanpa menoleh. Malamnya mimpi yang sama datang lagi. Kali ini lebih jelas. Perempuan itu muncul di tepi sungai, menatap Nanda dari dekat. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergetar mengucap kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. "Janji belum lunas, beras belum tuntas." Nanda terbangun dengan teriakan tertahan. Ia menatap sekeliling kamarnya, tapi suasananya berubah. Udara begitu dingin, napasnya terlihat seperti asap. Dari arah dapur terdengar suara piring beradu. Ia turun pelan menyalakan lampu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ibunya berdiri di depan kompor dengan pandangan kosong. "Bu," panggil Nanda pelan. Bu Lilis menoleh lambat, matanya merah seperti habis menangis. "Ada yang bicara, ndak?" Dari arah sumur. "Katanya mau ikut makan." Nanda menggenggam tangan ibunya, tapi tubuh perempuan itu terasa dingin seperti es. Ia cepat-cepat membawanya ke kamar, menenangkannya. Saat kembali ke dapur, Nanda memperhatikan lantai. Di dekat pintu belakang, ada jejak kaki basah yang mengarah keluar. Jejak kecil seperti kaki perempuan dewasa tanpa alas. Ia mengikuti sampai ke halaman belakang, tapi jejak itu berhenti di tepi sungai. Air Bengawan tampak lebih gelap dari biasanya, memantulkan langit malam seperti cermin hitam. Di permukaannya, Nanda melihat sekilas sesuatu bergerak, lalu hilang begitu saja. Saat itu juga ia sadar semua ini bukan kebetulan. Mimpi, bau amis, dan perubahan di rumahnya pasti punya kaitan dengan sesuatu yang dilakukan ayahnya. Dan di tengah angin malam yang dingin, Nanda berbisik pelan, "Ayah, apa yang sebenarnya ayah sembunyikan dari kami?" Malam itu, udara terasa berat. Angin berembus lembab dari arah sungai,
membawa bau amis yang sudah menjadi ciri khas setiap hujan, turun di Bojonegoro bagian timur. Tapi malam ini berbeda. Terlalu sunyi, terlalu tenang. Nanda duduk di kamarnya memperhatikan jam dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 11, lewat 30 malam. Ia tahu malam itu Jumat Pahing. Malam yang beberapa kali membuatnya gelisah tanpa sebab. Dari balik jendela, ia melihat cahaya lampu senter berkelebat di halaman belakang, ayahnya. Haji Rahmat keluar mengenakan sarung hitam, jaket panjang, dan peci lusuh yang jarang ia pakai. Di tangannya ada satu karung kecil dan kendi tanah liat. Gerakannya hati-hati, seolah takut dilihat orang. Nanda memutuskan untuk mengikutinya. Ia memakai jaket dan berjalan pelan di belakang, menyelinap melewati semak-semak di samping toko. Suara langkah ayahnya beradu dengan tanah becek, menuju arah Bengawan yang tak jauh dari rumah. Dari jarak beberapa meter, Nanda bersembunyi di balik pohon bambu besar. Bulan tampak tertutup awan, tapi sesekali kilat menyambar, memperlihatkan sosok ayahnya yang berdiri di tepi sungai. Air Bengawan malam itu berwarna kehitaman, beriak pelan seolah hidup. Haji Rahmat membuka karung dan mulai menebar sesuatu ke sungai, beras. Tapi butiran beras itu tampak aneh, agak gelap, dan sebagian menggumpal seperti basah darah. Lalu suara ayahnya terdengar lirih, melantunkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Simbah sing jaga segaralan Bengawan, kula nyuwun tulung. Nyuwun slamet rejeki, sedulur banyu, sedulur kaula, pun tampi tumbal kula. Suara itu menggetarkan udara. Nanda menahan napas. Ia belum pernah mendengar ayahnya berbicara seperti itu. Nada suaranya bukan seperti sedang berdoa, tapi seperti sedang menyapa sesuatu. Tiba-tiba dari arah sungai terdengar sahutan pelan. Bukan manusia tapi jelas suara perempuan. "Wis tekan wektune maneh, Rahmat." Nanda membeku. Matanya membesar menatap air sungai yang beriak perlahan. Dari tengah arus, muncul gelembung-gelembung besar. Lalu sosok samar perempuan dengan rambut panjang muncul separuh badan. Wajahnya pucat, matanya merah menyala di antara kabut tipis yang menutupi permukaan air. "Mbok rawit," bisik Haji Rahmat, menunduk hormat. "Kula nyumangga tumbal malam niki. Nyuwun berkah rejeki kagem toko kula." Sosok itu tersenyum samar, tapi suaranya dingin seperti arus air yang menusuk tulang. "Tumbalmu wis entek, Haji. Kowe wis ora nebus janji sing biyen." Rahmat menggeleng cepat. "Ora simba. Kulanggih sampun nindakaken. Wonten sing kula tebus wingi. Ora cukup. Geti hewi sepi. Kowe janji saben 3 wulan. Dongalan getih manungsa kudu nyampur karo berasmu." Nanda menatap tak percaya. Kata-kata itu membuat darahnya berdesir. "Getih manusia?" Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa menempel di tanah. Haji Rahmat berlutut. Suaranya gemetar. "Nyuwun pangapunten. Kula mboten saged. Kula ora arep ngorbanake maneh." Suara tawa perempuan itu menggaung di atas air, pelan tapi menyakitkan. "Kowe mangan saka berkahku, Rahmat. Kowe urip saka dagangan sing tak jaga. Saiki kowe mung pengin metu? Ora ana sing iso metu saka janji mbok rawit." Haji Rahmat menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar. Air sungai tiba-tiba berputar seperti pusaran kecil. Dari dalam air tangan pucat muncul. Menatapnya seperti mengajak masuk. "Wis wayahe. Yang ora kowe anakmu sing tak jupuk." "Ora," teriak Rahmat sekuatnya. Menendang kendi ke arah sungai hingga pecah. Tapi air justru makin beriak. Memercik ke arah daratan seperti marah. Nanda menahan napas. Ia ingin menolong ayahnya, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menyaksikan dari jauh bagaimana ayahnya menunduk dalam, menangis tanpa suara. Setelah beberapa saat, pusaran air itu menghilang perlahan, meninggalkan ketenangan yang menakutkan. Rahmat berdiri pelan, mengambil sisa karung di tanah, lalu melangkah pulang dengan langkah limbung. Nanda menunggu beberapa menit sebelum berani keluar dari persembunyiannya. Ia berjalan ke tepi sungai dan melihat sisa beras yang mengapung di permukaan air. Sebagian sudah larut, meninggalkan noda merah samar di antara riak kecil. Ia tahu sekarang, semua mimpi, bau amis, bahkan hilangnya Arif, semuanya berkaitan dengan ritual itu. Ayahnya bukan hanya pedagang beras, ia telah menjual dirinya pada sesuatu yang tinggal di dasar Bengawan. Ketika ia menatap air itu lebih lama, sesuatu muncul di permukaan. Sekejap, wajah perempuan berambut panjang itu muncul lagi, menatap langsung ke arahnya. "Saiki gilirane sapa, Le?" Nanda mundur ketakutan dan berlari pulang.
Di rumah ia menemukan ayahnya duduk di ruang tengah, wajahnya pucat, mata menatap kosong, tangannya masih gemetar. "Pak," panggil Nanda pelan. Rahmat hanya menatapnya sebentar, lalu berkata lirih, "Kamu nggak boleh tahu apa-apa tentang malam ini. Demi keselamatanmu, Nanda." "Tapi Pak..." "Cukup," bentaknya tiba-tiba. "Kamu nggak ngerti apa yang sudah ayah lakukan demi kamu, demi ibumu." Suara itu menggema di ruang rumah yang sunyi. Bu Lilis muncul dari kamar, wajahnya cemas. "Kalian kenapa?" Haji Rahmat langsung terdiam. Ia berdiri, menunduk, lalu berjalan ke kamar tanpa menjawab. Malam itu tak ada yang bisa tidur. Nanda duduk di ruang tamu, menatap jendela yang menghadap sungai. Dari kejauhan terdengar suara gemericik air yang pelan tapi ritmis, seperti seseorang sedang menabur beras ke air. Dan dalam kesunyian itu, ia sadar satu hal. Pesugihan ini belum berakhir. Sudah 2 minggu sejak malam Jumat Pahing yang mengubah segalanya. Sejak malam itu, Nanda tak lagi bisa memandang ayahnya seperti dulu. Haji Rahmat tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Pucat, lemah dan sering menatap kosong ke arah sungai. Toko Rahmat Jaya masih buka seperti biasa, tapi suasananya tidak sama. Pembeli datang lebih sedikit, dan beberapa karyawan lama mulai berhenti tanpa alasan jelas. Bau anyir samar masih sering tercium dari gudang belakang, meski lantainya sudah disiram berkali-kali. Suatu pagi, Bu Lilis membuka warung kecil di depan rumah dan mendengar kabar yang membuatnya menggigil. "Wong pasar ngomong loh, Bu," kata salah satu pelanggan. Katanya ada 2 orang hilang lagi di sekitar daerah Bengawan. Satu tukang giling padi, satu lagi sopir beras. Bu Lilis mematung. "Hilang? Kok bisa?" Katanya terakhir kali dilihat dekat jalan menuju sungai. Gak ketemu sampai sekarang. Kabar itu cepat menyebar. Warga mulai resah. Sebagian mengaitkan hilangnya orang-orang itu dengan sungai yang makin keruh dan bau busuk yang makin kuat setiap malam. Ada yang bilang sungai itu sedang meminta tumbal lagi. Nanda mendengar semua itu dari depan toko. Ia tak berani langsung menanyai ayahnya. Tapi dalam hatinya ia tahu semuanya pasti terhubung. Arif menghilang duluan, lalu 2 orang lagi. Semua yang lenyap punya satu kesamaan. Mereka bekerja atau berurusan dengan toko milik Haji Rahmat. Malam itu, Nanda tak bisa tidur. Rasa penasaran menguasainya. Ia teringat akan gudang kecil di belakang rumah. Tempat ayahnya sering menyimpan dokumen dan pembukuan toko. Ia menunggu sampai rumah benar-benar sepi, lalu diam-diam masuk ke sana. Di dalam hanya ada lampu redup yang menggantung di langit-langit. Debu menempel di kardus dan map lusuh. Ia membuka satu persatu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaannya. Setelah hampir 1 jam, tangannya berhenti di sebuah buku tua berkulit coklat, disimpan di bawah tumpukan nota penjualan. Buku itu tidak berlabel, tapi ketika dibuka, halaman pertamanya membuat napas Nanda tercekat. Tulisan tangan ayahnya, huruf demi huruf yang ia kenal betul. Di atasnya tertulis, catatan janji Bengawan. Halaman berikutnya berisi daftar nama. Arifdi selesai Maret, Parmanin selesai Juni, Darto selesai September, Rohim belum selesai Desember. Nanda menelan ludah. Nama-nama itu ia mengenalnya. Semuanya adalah orang yang pernah bekerja di toko ini. Dana selesai. Apa maksudnya? Ia terus membuka halaman berikutnya. Di bagian bawah tertulis dengan tinta merah yang agak luntur. Tumbal darah setiap 3 bulan. Asal saka keringat usaha. Yen ora ditindak kake. Sing nuntut bakal njupuk saka getih kudewe. Tumbal darah setiap 3 bulan diambil dari keringat usaha. Jika tidak dilakukan, yang menuntut akan mengambil dari darahku sendiri. Tangan Nanda gemetar. Ia teringat malam saat ayahnya berbicara dengan sosok di sungai, Mbok Rawit. Ternyata bukan hanya 1 kali. Ritual itu sudah berlangsung bertahun-tahun, dan setiap tumbal adalah nyawa manusia sungguhan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Nanda buru-buru menutup buku itu dan mematikannya lampu senter ponsel. Pintu terbuka, dan cahaya dari luar menyorot tubuh ayahnya. "Nanda, kamu ngapain di sini malam-malam?" Suara Haji Rahmat pelan tapi berat. "Pak," suara Nanda serak. "Ini catatan apa?" Haji Rahmat menatap buku di tangan anaknya. Wajahnya langsung berubah, antara marah, takut, dan pasrah. Ia berjalan mendekat perlahan. "Itu bukan untuk kamu, Gi," katanya pendek. "Jadi benar, Pak. Semua nama di buku ini, mereka korban." "Berhenti, Indah. Kamu gak ngerti apa-apa." "Ngerti, Pak.
Saya tahu ayah melakukan sesuatu di sungai itu. Saya lihat semuanya malam itu. Suara Nanda meninggi, hampir bergetar. Haji Rahmat menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku cuma pengen kita hidup cukup, Nda. Waktu itu toko hampir bangkrut, semua utang menumpuk. Lalu ada yang datang menawarkan jalan. Mbok Rawit? Rahmat terdiam. Ia menatap anaknya lama, lalu mengangguk pelan. Dia janji rezeki nggak akan putus, asal aku mau kasih bagian dari hasil usaha. Awalnya cuma darah ayam, lalu kambing. Tapi dia bilang kurang. Dia minta darah manusia. Nanda mundur, matanya panas. Dan ayah menuruti itu? Haji Rahmat menunduk. Aku pikir cuma simbol, cuma syarat. Tapi setelah Arif hilang, aku tahu ini nyata. Kenapa ayah nggak berhenti? Aku sudah coba. Rahmat hampir berteriak, tapi dia terus datang. Setiap malam Jumat Pahing dia muncul di sungai, nuntut tumbal baru. Kalau aku nggak kasih, dia bilang akan ambil dari keluargaku. Nanda terpaku. Suara ayahnya serak, nyaris seperti menangis. Tapi sebelum ia bisa bicara lagi, sesuatu terjadi. Lampu di ruangan itu berkelip-kelip, lalu mati total. Dari arah jendela terdengar suara air bergemuruh. Apa itu? Bisik Nanda. Rahmat menatap ke arah luar, wajahnya pucat pasi. Dia tahu, katanya lirih. Dia tahu kamu sudah buka catatannya. Dari kejauhan terdengar suara perempuan berbisik, begitu lembut namun menusuk telinga. Ora iso Melayu, Rahmat. Wiswayahe tebus janji. Jendela berguncang keras. Angin dingin masuk, membuat kertas di meja berterbangan. Haji Rahmat memeluk anaknya erat. Cepat keluar dari sini, Nda. Sekarang. Namun langkah Nanda tertahan. Ia menatap ayahnya yang menangis dalam ketakutan. Di wajah lelaki itu, tak ada lagi wibawa seorang pengusaha. Yang tersisa hanya seseorang yang dihantui kesalahan besar yang tak bisa ditebus. Malam itu, suara air bengawan terdengar lebih keras dari biasanya, seperti sedang marah. Malam itu, bengawan tampak tenang dari luar, tapi udara di sekitar rumah keluarga Rahmat seolah menahan sesuatu yang tak terlihat. Angin berhenti berembus, suara jangkrik lenyap, dan hawa lembab menusuk sampai ke tulang. Bu Lilis sedang merapikan dapur ketika tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki basah dari belakang rumah. Cecak, 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 seperti seseorang berjalan di lantai yang baru dilewati air. Ia berpikir itu Nanda atau Haji Rahmat, tapi suara itu datang pelan dari arah pintu belakang yang menghadap ke sungai. Pak, Nda, itu kalian. Panggilnya, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara tetesan air menetes dari atap, disusul bisikan samar di dekat telinganya. Bu, aku kangen pangananmu. Suara itu lembut tapi dingin. Saat menoleh, Bu Lilis melihat sosok perempuan berdiri di ambang pintu. Rambutnya panjang menutupi wajah, kulitnya pucat keabu-abuan, bajunya kain putih lusuh yang menempel di tubuh seperti basah. Air menetes dari ujung jarinya ke lantai, menimbulkan bau amis yang begitu tajam. Bu Lilis menjerit dan mundur, tapi sosok itu hanya tersenyum, menyibakkan sedikit rambut dari wajahnya. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Ora usah wedi, Bu. Aku mung jaluk jatahku. Jeritan Bu Lilis membuat Nanda dan Haji Rahmat berlari dari ruang tengah. Saat mereka sampai di dapur, sosok itu sudah lenyap. Hanya menyisakan genangan air dan aroma busuk seperti bangkai ikan. Bu, ibu kenapa? Nanda memegangi ibunya yang jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya dingin, matanya menatap kosong. Haji Rahmat terpaku di tempat. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu siapa yang barusan datang. Dia sudah masuk ke rumah, gumamnya lirih. Nanda memeluk ibunya yang mulai bergetar hebat. Lalu tiba-tiba, Bu Lilis mengeluarkan suara yang bukan miliknya. Parau dan dalam seperti keluar dari tenggorokan orang lain. Ajam batal ke janji, Rahmat. Ora ana sing iso Melayu saka bengawan. Nanda terkejut, menatap wajah ibunya yang kini berubah. Bola matanya hampir putih seluruhnya. Bibirnya bergerak cepat menggumamkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Saka banyu kowe mangan, saka geti, kowe urip, saiki wektumu balik, Bu. Bu, sadar, Bu. Nanda mengguncang bahu ibunya, tapi suaranya justru semakin keras. Haji Rahmat jatuh berlutut. Air mata menetes dari wajahnya yang gemetar. Ampunilah aku, Embok Rawit. Aku wis nyoba nahan, tapi aku ora kuat maneh. Pak, jangan, teriak Nanda. Ayah jangan bicara padanya lagi. Ini semua ulahnya. Dia mau menghancurkan kita.
Tapi sebelum Haji Rahmat bisa menjawab, Bu Lilis menoleh ke arahnya dengan pandangan kosong, lalu berteriak dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Semua lampu rumah berkelip-kelip, lalu padam seketika. Dalam gelap, hanya terdengar suara air menetes dan desisan napas berat di dekat telinga Nanda. Nanda, ia membeku. Suara itu bukan suara ibunya, juga bukan ayahnya. Itu suara perempuan yang sama, lembut tapi dingin seperti air sungai tengah malam. Sakwise bapakmu rampung, saiki giliranmu sing kudu nyawur tumbal. Nanda menyalakan senter ponselnya. Cahayanya langsung menyorot ke arah lemari dapur. Di sana sosok perempuan berambut basah berdiri, tubuhnya sedikit membungkuk, menatap Nanda dengan senyum menakutkan. Air menetes dari ujung rambutnya membentuk genangan di lantai. Nanda mundur perlahan menarik tubuh ibunya menjauh. Jangan dekati kami. Sosok itu tertawa lirih. Kowe anak Rahmat, kowe utang urip saka berkahku. Saiki bayar nganggo getihmu. Seketika semua piring di rak pecah berantakan. Angin dingin bertiup kencang dari arah sumur belakang. Bu Lilis kembali menjerit, tubuhnya kejang-kejang. Nanda berusaha memeluknya, tapi tangan ibunya menepis dengan kekuatan luar biasa hingga ia terjatuh. Haji Rahmat berlari, memeluk istrinya dari belakang sambil berdoa. Ya Allah, lindungi keluarga hamba. Tapi semakin keras ia berdoa, semakin kuat tubuh Bu Lilis berontak. Suaranya berubah, menjerit dalam bahasa campuran, kowe ngingkari janji, kowe mangan saka rezekiku, saiki bali karo getihmu. Nanda tak tahan lagi. Ia meraih kendi berisi air yang biasa disiapkan untuk wudhu di ruang tamu, lalu memercikkannya ke arah ibunya. Suara desisan nyaring terdengar, dan tubuh Bu Lilis jatuh lemas, hening. Semua lampu menyala kembali, air berhenti menetes. Tapi ruangan itu tetap beraroma amis dan dingin, seperti dasar sungai. Nanda menangis memeluk ibunya yang kini pingsan. Pak, ini semua salah ayah. Kita harus hentikan ini. Haji Rahmat terduduk, memegangi kepala. Kamu gak ngerti, Nda? Kalau kita melawan, dia bakal ambil semua yang kita punya. Saya gak peduli, Pak. Suara Nanda pecah oleh tangis. Lebih baik kita miskin daripada hidup dikejar setan sungai. Haji Rahmat menatap anaknya lama. Di wajahnya tampak campuran takut dan putus asa. Kamu gak tahu seberapa besar kekuatannya. Aku udah coba melawan, tapi dia selalu kembali. Berarti ayah gak pernah benar-benar mencoba. Nanda berdiri, menggenggam erat catatan tua yang sempat ia ambil dari gudang. Saya akan cari cara memutus perjanjian ini. Meski itu artinya saya harus melawan ayah sendiri. Rahmat menatapnya kosong. Kamu gak tahu apa yang kamu katakan. Tapi saya tahu apa yang saya lihat, jawab Nanda tegas. Sungai itu sudah mengambil cukup banyak nyawa. Pak, saya nggak akan biarkan dia ambil ibu atau saya juga. Nanda melangkah keluar rumah malam itu, menatap sungai di kejauhan yang tampak gelap dan berkilau di bawah bulan. Suara arusnya seperti bisikan panjang yang memanggil namanya. Nanda, Nanda. Ia menggenggam catatan itu erat-erat, sementara air matanya mengalir. Ia tahu, sejak malam ini hidupnya tak akan sama lagi. Bengawan itu bukan sekadar sungai, tapi penjara bagi janji berdarah yang diwariskan ayahnya sendiri. Dan ia bertekad, meski harus berhadapan dengan makhluk dari dasar air sekalipun, ia akan memutus kutukan itu. Hujan turun deras sejak sore, membasahi atap toko Rahmat Jaya hingga terdengar seperti dentuman ribuan jarum di seng. Nanda duduk di kamar, menatap catatan tua yang ia temukan di gudang belakang. Kertasnya kekuningan dan berbau amis, seperti pernah terkena darah. Tulisan tangan ayahnya tergores, tergesa dan bergetar, seolah ditulis dengan rasa takut. Tumbal pertama, Arifin. Tumbal kedua, Siti Nur. Tumbal ketiga, Arif. Nama-nama itu, semuanya orang yang pernah bekerja di toko beras ayahnya. Nanda menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia menelusuri halaman berikutnya, dan di sana tertulis dengan tinta merah. Jika aku berhenti memberi, maka darahku sendiri akan diminta. Jika aku melanggar, yang lahir dari darahku akan menjadi gantinya. Matanya membesar. Yang lahir dari darahku, gumamnya lirih. Itu artinya dirinya. Dari ruang tamu terdengar suara benda jatuh keras diikuti teriakan ibunya. Nanda segera berlari keluar. Bu Lilis berdiri di tengah ruangan, memegang cermin yang retak. Dia datang lagi, Nda, serunya dengan suara ketakutan. Dari cermin. Aku lihat dia. Sebelum Nanda sempat mendekat,
Angin kencang tiba-tiba bertiup dari jendela yang tertutup rapat. Semua lampu berkedip-kedip. Dari arah dapur terdengar suara air mengalir. Padahal keran belum dinyalakan. Bau amis itu muncul lagi. Tajam menusuk hidung. "Bu, mundur!" seru Nanda. Tapi Bu Lilis malah memegangi kepalanya. Wajahnya tegang seolah menahan sesuatu dari dalam dirinya. "Mbok Rawit, tolong, jangan ambil anakku." Suara dari luar jendela menjawab pelan namun menggema seperti keluar dari air. "Janji ora iso dibatal ke Lilis. Saiki gilirannya anakmu." Nanda meraih tubuh ibunya dan menariknya ke kamar. "Kita harus pergi dari rumah ini, Bu. Sekarang juga." Tapi Bu Lilis menatapnya dengan air mata mengalir. "Nah, kamu gak ngerti. Sungai itu sudah jadi bagian dari keluarga kita. Bapakmu gak bisa lepas." Dia cuma berusaha bertahan. Belum sempat Nanda menjawab. Suara langkah berat terdengar dari luar rumah. Pintu depan terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Haji Rahmat dalam pakaian hujan. Tubuhnya kuyup dan wajahnya pucat. Di tangannya ia menggenggam karung kecil berwarna abu-abu. "Ayah," bisik Nanda, "ayah mau ke sungai lagi kan?" Rahmat menatap anaknya dengan mata kosong. "Ini terakhir kalinya, Nanda. Aku cuma mau selesaikan semua ini." "Dengan menambah korban?" bentak Nanda. "Ayah pikir itu akan menyelesaikan apa? Kalau aku nggak lakukan ini," kata Rahmat dengan suara pecah, "kita semua bakal mati. Kalau ayah terus lakukan ini, kita bakal mati juga, tapi lebih lambat." Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan yang bergemuruh di luar. Haji Rahmat akhirnya menunduk. Wajahnya penuh kelelahan. "Aku udah coba lawan. Tapi tiap kali aku berhenti, dia muncul di mimpi. Di sungai, di toko. Dagangan berhenti laku, beras busuk, pelanggan jatuh sakit. Lalu, satu orang meninggal. Entah bagaimana. Aku nggak bisa kabur, Nda." Nanda menatap ayahnya dengan air mata menetes. "Ayah bisa, tapi ayah harus berani hadapi dia, bukan nurut." Rahmat tak menjawab. Ia berjalan keluar, membawa karung kecil itu ke arah sungai di belakang toko. Nanda berlari mengejarnya. Meski hujan makin deras, air sungai meluap. Arusnya deras seolah hidup. Petir menyambar langit. Di tepi bengawan yang gelap, Nanda melihat ayahnya berdiri di pinggir air, membuka karung itu. Ia menaburkan isinya, beras putih yang bercampur darah segar ke permukaan sungai. Setiap genggam beras yang jatuh menimbulkan suara, seperti seseorang yang berbisik dari bawah air. "Rahmat, janji dijaga, rezeki dijaga." Tapi tiba-tiba arus air berubah liar. Dari tengah sungai muncul buih besar. Lalu perlahan muncul sesosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya setengah manusia, setengah bayangan air. Matanya menatap Rahmat tajam. "Kowe telat, Rahmat. Saiki tumbal musing anyar kudu bali." "Jangan," teriak Nanda sambil maju. Ia menarik ayahnya menjauh dari tepi sungai. "Kalau mau tumbal, ambil aku." Sosok itu tersenyum. "Yes, aku memang teka kanggo kowe, Nanda." Air sungai tiba-tiba melesat seperti tangan raksasa, menggenggam kaki Nanda. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi Rahmat menahan tubuhnya kuat-kuat. "Tidak, jangan ambil anakku." "Janji iku getih, Rahmat. Getih sing wis metu ora iso bali." Rahmat berteriak marah. "Aku batalkan perjanjian ini. Aku nggak butuh rezeki darimu lagi." Makhluk itu tertawa nyaring. Suaranya seperti ribuan air menetes bersamaan. "Kowe mikir iso gampang? Aku wis mangan nyawa kanggo rezekimu. Saiki gantine kudu dibayar." Rahmat tiba-tiba menarik pisau kecil dari saku jaketnya. Pisau yang sama yang ia gunakan dalam ritual pesugihan. Ia menorehkan pisau itu di tangannya sendiri. Darahnya menetes ke air. "Kalau memang harus dibayar, ambil darahku." Makhluk itu berhenti sesaat, lalu tersenyum lebar. "Wisam, nek we pengen ngono." Tiba-tiba arus air melesat ke arah Rahmat, membentuk pusaran besar. Tubuhnya terseret. Nanda berusaha memegangi tangan ayahnya, tapi genggamannya licin. "Pak, jangan lepas." "Pak." Rahmat menatap anaknya dengan air mata bercampur hujan. "Maafin ayah, ndak." Tubuhnya terseret ke dalam air. Dalam sekejap, pusaran itu menelan segalanya. Suara petir menyambar, lalu hening. Air sungai tenang kembali seolah tak pernah terjadi apa-apa. Nanda terduduk di tepi sungai, menatap kosong. Ia menjerit sekeras-kerasnya, tapi suaranya kalah oleh gemuruh hujan. Beberapa saat kemudian air di depan matanya bergolak pelan. Dari dasar sungai, muncul gelembung-gelembung besar. Lalu suara perempuan itu terdengar lagi. Pelan nyaris seperti berbisik, "Janji wis lunas.
Tapi getimu isi anak. Nanda memejamkan mata berdoa dalam hati. Aku nggak akan biarkan kau ambil siapapun lagi. Di tangannya masih tergenggam catatan tua milik ayahnya, kini basah dan sobek. Tapi di halaman terakhir tinta merah yang sebelumnya nyaris pudar, mulai jelas terbaca. Tumbal terakhir bisa membebaskan semua jika darah keluarga sendiri menjadi penebus. Nanda menatap tulisan itu dengan napas terhenti. Ia tahu apa artinya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi di balik tekadnya, ada ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Karena kali ini musuhnya bukan cuma makhluk sungai, tapi janji berdarah yang mengikat keluarganya sejak lama. Di kejauhan, petir menyambar lagi, menerangi bengawan yang kini mengalir tenang. Tapi di permukaannya, sesosok wajah samar tampak tersenyum di antara riak air, menatap langsung ke arah Nanda. Hujan sudah reda, tapi kabut tebal menggantung di atas bengawan. Udara lembab bercampur bau anyir yang semakin menusuk, seperti darah dan lumpur yang sudah lama membusuk. Sejak malam ayahnya terseret arus sungai itu, Nanda tak pernah tidur dengan tenang. Ia masih sering mendengar suara dari luar jendela kamarnya, bisikan lirih yang memanggil namanya. Nanda, saiki wektumu. Ia tahu itu suara Mbok Rawit. Namun di hatinya, Nanda sudah bertekad, ia tidak akan menjadi korban berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga kampung mulai membicarakan hilangnya Haji Rahmat. Ada yang bilang ia kabur karena hutang, ada yang bilang tenggelam. Tapi yang paling menyeramkan, beberapa orang bersumpah melihat sosok lelaki tua berjalan di tepi sungai saat subuh, mengenakan baju koko putih yang basah, wajahnya tanpa mata. Kabar itu membuat suasana kampung menjadi gelisah. Banyak yang tak lagi berani lewat dekat sungai setelah maghrib. Toko Rahmat Jaya kini tutup. Hanya tinggal Nanda dan ibunya yang masih tinggal di rumah besar itu, mencoba bertahan di tengah teror yang tak berhenti. Malam itu, Nanda mendatangi rumah Kiai Wicaksono, seorang ulama sepuh yang tinggal di ujung desa. Rumah kayu sederhana itu diselimuti aroma kayu gaharu dan asap dupa. Kiai Wicaksono dikenal sering menolong warga yang diganggu makhluk halus, dan Nanda tahu hanya beliau satu-satunya harapan. Jadi kamu anaknya Haji Rahmat? Tanya sang Kiai dengan suara berat namun lembut. Nanda menunduk. Iya Kiai, saya datang mau minta tolong. Bapak saya terikat pesugihan dari Sungai Bengawan. Mata Kiai Wicaksono menyipit, lalu ia mengangguk pelan. Aku sudah dengar. Pesugihan Bengawan itu bukan sembarang perjanjian. Dulu banyak pedagang dari hilir yang minta rezeki dari penjaga air itu. Tapi setiap janji punya harga. Yang dijaga adalah Mbok Rawit, roh perempuan yang mati ditenggelamkan di sungai karena dituduh mencuri padi puluhan tahun lalu. Dia dibunuh? Tanya Nanda dengan napas tercekat. Kiai Wicaksono mengangguk. Orang-orang dulu melemparkan tubuhnya ke Bengawan. Dan sejak itu siapapun yang memberi persembahan beras berdarah akan diberi rezeki melimpah. Tapi kalau berhenti memberi tumbal, dia akan datang menagih. Nanda menunduk menggenggam tangan dengan gemetar. Sekarang dia menagih darah keluarga saya, Kiai. Ayah saya sudah menyerahkan diri, tapi sepertinya itu belum cukup. Kiai Wicaksono menatapnya dalam-dalam. Kalau darah perjanjian itu belum terputus, berarti roh itu masih terikat. Ia menganggap kamu pewarisnya. Bagaimana saya bisa memutusnya? Dengan mengembalikan apa yang sudah diambil. Tapi ingat, anak muda melawan makhluk dari air bukan hal mudah. Ia bisa mengambil wujud siapapun, bahkan orang yang kamu cintai. Malam itu juga Kiai Wicaksono menyiapkan ritual. Ia membawa kendi tanah liat, segenggam garam, beberapa helai daun sirih, dan air dari sumur masjid tua. Air yang katanya tak pernah kering sejak zaman Belanda. Kita harus lakukan ini di tepi Bengawan sebelum bulan purnama sempurna, katanya. Kalau terlambat, kamu akan jadi miliknya sepenuhnya. Nanda mengangguk menahan rasa takut yang semakin besar. Ia kembali ke rumah untuk bersiap. Tapi saat membuka pintu, aroma busuk langsung menyambutnya. Di ruang tamu, Bu Lilis duduk di kursi goyang, matanya kosong menatap jendela. Ibu, panggil Nanda pelan. Tak ada sahutan. Ia mendekat dan baru menyadari sesuatu. Di kaki ibunya terdapat lumpur basah dan dari bawah kursi menetes air. Nanda, suara Bu Lilis serak. Tapi bukan suaranya sendiri. Kenapa kamu bawa orang luar ke urusan kita? Nanda membeku. Ibu,
Kamu pikir Kiai itu bisa lawan aku? Bisik suara itu. Kini jelas suara Mbok Rawit. Aku sudah jadi darah di keluargamu. Tiba-tiba mata Bu Lilis berubah hitam pekat. Ia berdiri lalu menatap anaknya dengan senyum dingin. Kalau kamu mau bebas, kamu harus ganti ayahmu. Nanda mundur. Hatinya berdegup cepat. Aku nggak akan tunduk padamu. Tubuh ibunya bergerak cepat, menampar keras hingga Nanda terjatuh. Suaranya berubah berat. Kamu durhaka pada leluhur rezekimu sendiri. Seketika semua jendela terbuka. Angin kencang menerpa dari sungai. Air dari selokan naik ke lantai rumah, membentuk genangan yang terus meluas. Dari genangan itu muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kaki Nanda. Ia menjerit, berusaha meraih rak dekat pintu dan melemparkan air garam yang dibawanya dari rumah Kiai Wicaksono. Teriakan melengking terdengar. Tubuh Bu Lilis terhuyung mundur, lalu pingsan air di lantai surut seketika, menyisakan bau amis yang menyengat. Nanda memeluk ibunya yang tak sadarkan diri sambil menangis. Maaf Bu, saya janji akan hentikan semua ini. Beberapa jam kemudian menjelang tengah malam, Nanda kembali ke tepi Bengawan bersama Kiai Wicaksono. Kabut semakin tebal dan suara aliran sungai terdengar seperti gumaman ribuan suara. Kiai Wicaksono memulai ritual. Ia menancapkan kendi tanah liat di pinggir air, lalu menaburkan garam dan daun sirih. Setiap perjanjian punya kunci, Nanda. Kalau darah yang mengikat, maka darah juga yang membuka. Nanda menggigit jarinya sendiri, meneteskan darah ke air sungai. Aku Nanda, anak Rahmat. Aku putuskan ikatan ini atas nama Tuhan yang hidup. Namun arus air tiba-tiba bergolak. Suara perempuan bergema dari tengah sungai. Kowe mikir iso ngapusi aku, Nanda. Aku sing lahir ke rezekimu. Aku sing jaga toko, jaga bapakmu. Saiki kowe ngelawan aku? Buih putih muncul dari air dan sesosok tubuh perlahan naik ke permukaan. Perempuan berambut panjang dengan wajah pucat membusuk, mata hitam seperti lubang tak berdasar. Kowe ora iso metu saka Bengawan. Kiai Wicaksono mengangkat tangannya, membaca ayat suci dengan lantang. Air bergolak tapi makhluk itu makin mendekat. Tangan-tangannya panjang seperti akar basah, mencoba menarik Nanda ke dalam air. Baca terus, Kiai, teriak Nanda. Ia mencabut kendi tanah dan melemparkannya ke pusaran air, pecah berkeping-keping. Dari dalam air terdengar jeritan panjang, tapi tiba-tiba bayangan hitam lain muncul di belakang. Sosok Haji Rahmat. Wajahnya pucat, matanya kosong tapi ia tersenyum samar. Nak, biarkan ayah menyelesaikannya. Nanda terpaku. Ayah, aku janji bakal lindungi kamu, nda. Kali iki tenanan. Tanpa ragu arwah Haji Rahmat melangkah ke air, menatap Mbok Rawit dengan tatapan tajam. Utangku lunas, Mbok. Orang namanya sing kudu kawe tebus. Cahaya petir menyambar menyilaukan mata. Jeritan menggema keras, membuat tanah di tepi sungai bergetar. Air memercik kemana-mana lalu hening. Ketika kabut perlahan menipis, hanya tersisa Nanda dan Kiai Wicaksono yang berdiri di tepi sungai. Arusnya kembali tenang. Tak ada lagi wajah Mbok Rawit di permukaan air. Tak ada suara bisikan. Tapi di dasar Bengawan, sesuatu masih bergerak pelan, seolah menunggu waktu untuk muncul kembali. Kiai Wicaksono menepuk bahu Nanda. Belum berakhir sepenuhnya, tapi malam ini darah keluargamu sudah bebas. Nanda menatap sungai itu lama. Air matanya bercampur hujan. Terima kasih, Kiai. Saya harap ayah tenang di sana. Dari kejauhan samar-samar terdengar suara lelaki berbisik di antara angin malam. Nda, urip sing bener. 3 bulan sudah berlalu sejak malam di Bengawan itu. Sejak ritual pembebasan yang menelan arwah Haji Rahmat, sungai besar itu kini tampak lebih tenang. Airnya jernih, ikan-ikan kembali muncul di permukaan, dan warga desa kembali berani menyeberang atau mandi di tepinya. Toko Rahmat Jaya kini benar-benar ditutup. Bangunannya dijual sebagian. Sisanya dijadikan gudang beras kecil yang dikelola oleh warga sekitar. Nanda sendiri memilih kembali ke kampus di Malang, melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda. Ia ingin melupakan semua yang terjadi, tapi sebagian dari dirinya tahu, ingatan itu tak akan pernah benar-benar hilang. Setiap kali hujan turun dan suara Bengawan menggema di kejauhan, hatinya bergetar. Ia masih bisa mendengar samar suara ayahnya, lembut dan penuh penyesalan. Nda, urip sing bener. Bu Lilis kini jauh lebih tenang. Setelah kejadian kerasukan terakhir, ia sering menghabiskan waktu di masjid desa. Tubuhnya sempat lemah selama berbulan-bulan, namun perlahan pulih.
Ia jarang bicara tentang masa lalu, seolah semua itu hanyalah mimpi buruk yang tak ingin dibangunkan kembali. Namun, suatu sore, ketika Nanda pulang dari Malang untuk menjenguk ibunya, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Langit Bojonegoro sore itu tampak sendu. Matahari terbenam di balik awan kelabu, menyisakan cahaya jingga keemasan di permukaan bengawan. Nanda berdiri di jembatan kecil dekat rumahnya, menatap air yang mengalir pelan. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, sesuatu di bawah permukaan air memantulkan cahaya aneh, seperti bayangan seseorang berdiri di dasar sungai. Nanda menatap lebih lama, dan di detik berikutnya, ia hampir kehilangan keseimbangan. Di sana jelas terlihat sosok ayahnya, Haji Rahmat, menatap ke arahnya, tersenyum tenang. "Pak," bisiknya. Seketika arus sungai beriak kecil lalu lenyap. Bayangan itu menghilang begitu saja. Nanda mencoba menepis pikirannya. Mungkin cuma pantulan, gumamnya. Tapi sejak sore itu, setiap malam ia mulai bermimpi tentang bengawan lagi. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di tepi sungai yang tenang, dan dari tengah air muncul seorang perempuan berpakaian putih, tapi bukan embok rawit. Wajahnya lembut, matanya teduh. "Kowe wis ngelepas ke aku, Nanda," katanya dengan suara damai. "Aku ora bakal ganggu maneh. Tapi elingga, rezeki tanpa berkah bakal narik bala. Aja nganti kayak bapakmu." Ketika Nanda bangun, dadanya terasa sesak. Entah mengapa meski makhluk itu mengucapkan kata terima kasih, hatinya justru semakin gelisah. Beberapa hari kemudian, Nanda membantu warga membersihkan gudang beras lama milik ayahnya. Saat memindahkan karung-karung lama, ia menemukan satu kotak kayu kecil yang disembunyikan di bawah lantai kayu. Di dalamnya ada selembar surat dan kalung dari anyaman tali janur yang sudah menghitam karena usia. Tulisan tangan di surat itu jelas milik ayahnya. "Untuk Nanda, jika suatu hari kamu menemukan ini, berarti aku sudah nggak ada. Kalung ini dulu diberikan oleh embok rawit sebagai pengikat berkah. Aku simpan bukan karena ingin, tapi karena takut. Jangan pakai kalung ini, Nda. Kalau kamu baca surat ini, tolong kuburkan kalung ini di tepi bengawan saat malam Jumat, supaya semua yang tersisa ikut tenang. Ayahmu." Nanda memegangi kalung itu lama. Tali janurnya sudah kaku, tapi entah kenapa terasa hangat. Dalam hati kecilnya muncul rasa ragu, seolah benda itu masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Malam itu, sesuai pesan surat, Nanda pergi ke tepi bengawan. Bulan purnama menggantung di langit, memantulkan sinarnya ke permukaan air. Ia menggali lubang kecil di tanah basah dan menaruh kalung itu di sana. "Tolong biarkan semuanya tenang," bisiknya pelan. Namun saat ia menutup lubang itu, tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah sungai. Suara gemericik air berubah menjadi seperti bisikan lembut. Dari balik kabut tipis, muncul sesosok perempuan berambut panjang. Tapi kali ini wajahnya bukan menyeramkan. Ia tampak muda, cantik dan tersenyum pada Nanda. "Matur nuwun katanya dengan lembut. "Kowe wis ngecul ke aku saka kutukan rejeki." Air matanya menetes tanpa sadar. "Jadi, sekarang semuanya sudah selesai." Sosok itu tersenyum, lalu perlahan berjalan ke arah sungai. Tubuhnya memudar bersama embusan angin. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia berbisik, "Sungai bakal terus ngalir, ora kabeh berkah kudu saka tumbal. Kelenga sing ora bersih bakal mambu dewe." Setelah sosok itu hilang, suasana kembali hening. Nanda berdiri lama di sana, memandangi bengawan yang tenang. Di kejauhan, suara jangkrik kembali terdengar, seolah alam baru saja menarik napas lega. Namun sebelum ia berbalik pergi, riak kecil muncul di permukaan air. Kali ini bukan bayangan perempuan, melainkan sosok Haji Rahmat. Menatapnya lembut, senyum di wajahnya damai. "Terima kasih, Nda." Air sungai kembali tenang. Tak ada lagi bayangan, tak ada lagi suara. Hanya bengawan Solo yang mengalir perlahan, membawa semua rahasia, dosa, dan penyesalan jauh ke laut. Tempat di mana mungkin tak ada lagi tumbal, tak ada lagi janji, hanya pengampunan. Beberapa tahun kemudian, Nanda membuka usaha beras kecil yang diberi nama Beras Bengawan Sejati, bekerja sama dengan petani lokal, tanpa praktik kotor atau jalan pintas. Ia bertekad untuk meneruskan usaha ayahnya, tapi dengan cara yang bersih dan halal. Setiap kali pelanggan bertanya tentang nama tokonya, Nanda hanya tersenyum dan menjawab, "Karena air yang jernih berasal dari dasar yang bersih." Kekayaan sejati
bukan datang dari pesugihan atau jalan instan, tapi dari kerja keras dan niat yang bersih. Kadang manusia tergoda oleh rezeki cepat, lupa bahwa setiap keberkahan selalu membawa tanggung jawab. Beras yang tumbuh dari darah tak akan pernah kenyang di hati siapapun. Cerita ini hanyalah fiksi yang terinspirasi dari mitos dan kepercayaan rakyat di Jawa Timur, khususnya sekitar aliran Bengawan Solo. Seluruh tokoh, nama, tempat, dan kejadian dalam kisah ini tidak benar-benar ada dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung kepercayaan atau budaya tertentu. Cerita ini ditulis semata-mata untuk hiburan dan refleksi moral tentang keserakahan, penyesalan, dan kekuatan untuk memperbaiki diri.